Pak Haji akan dikasih waktu untuk memberikan motivasi. Masya Allah. Masya Allah Pak Haji ya. Luar biasa, siap-siap. Nah, jadi tadi saya memberikan analogi. Jangan, oh kok jangan, harus. Harus Haji Mamat ya, siap. Ada waktu nanti ya. Oke. Begitu. Bu Wiwin mana Bu Wiwin, suaranya kok nggak ada. Munadi akhirah Kang Haji Mamat, harus tuh ya kan, kata Munadi akhirah juga begitu. Pak Eko Store juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Supri halaman berapa Pak Ustadz? Halaman 23 Pak Supri. Bu Win ada, fokus ya Bu Win. Nah, jadi analoginya itu seperti ada makanan di meja. Begitu Pak Bu Win ya. Kalau tangan zuhud, kita itu ngambil seperlunya. Makan, ucapkan Alhamdulillah, selesai gitu. Besok Allah kasih lagi. Itu namanya tangan zuhud Bu Wiwin. Nah, gitu. Kang Haji Mamat diulang ketinggalan Pak Ustadz, siap nanti diulang. Pak Mas Tuki maaf telat Ustadz, siap Pak Mas Tuki. Kalau tangan roghbah, tangan rakus, kita ambil sampai gemetar, takut kurang, bahkan nambah 3 piring. Wah, begitu Pak Hadi Waluyo. Disembunyikan lagi. Besok masih mikir, jangan-jangan masih kurang nih. Oh, padahal jatahnya sama. Itulah yang disebut tangan rakus. Pak Umar, Assalamualaikum, sehat selalu Yai. Baru nyampe, baru sempat buka TikTok. Kajian kita Fathur Rabbani sambil dagang, siap. Mudah-mudahan berkah dagangannya ya. Pak Muhammad Romli juga siap hadir sepertinya. Pak Saifuddin Al-Sangapuri. Nah, Kang Akung, Pak Umar Barokah. Nah, begitu kira-kira ya. Gitu. Makanya kata Imam Al-Junaid itu, zuhud itu kosongnya hati dari sesuatu yang sudah tidak ada di tangan. Ya. Ambil duniamu, jangan sampai biarkan dunia itu masuk ke hatimu. Itu maksudnya Bu Wiwin. Mbak Justina Sakri juga hadir ya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Saifuddin juga hadir. Kang Haji Mamat, disembunyikan kue masuk tas. Itu namanya tangan roghbah, Pak Haji. Iya tapi susah katanya, kata Bu Wiwin. Ya nggak boleh susah Pak Bu Wiwin ya. Pak Ahmad, baca kitabnya Tad. Baca kitabnya Tad. Siap. Nah, begitu ya. Ya. Jadi ambil duniamu. Tapi jangan biarkan dunia itu masuk ke hatimu. Nah, Nok Muzna, Pak Ijam juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin Al-Sangapuri, kita Fathur Rabbani di rumah saya berbahasa Melayu. Nggak ada matanya Arabnya. Oh begitu. Beli lagi Pak Saifuddin ya, biar kita bisa menyimak dengan baik. Nah, lanjut ya. Tuh. Jadi saya ulang nih Pak Haji Mamat ketinggalan. Tanawulul aksami biyadiz zuhdi la biyadir raghbah. Gitu. Tanawulul aksami, tanawulu mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof, al aksami mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Jadi mengambil bagian, artinya bagian dunia, rezeki lah ya gitu. Biyadiz zuhdi, dengan tangan zuhud. La biyadir raghbah, bukan dengan tangan nafsu atau tangan rakus. Nah gitu. Bu Mimi hadir alhamdulillah.
Masya Allah. Apa nih Mbak Uti? Kang Haji Mamat, astagfirullah. Apa itu Mbak? Ustaz Azhari, Pak Saifuddin Al-Sangapuri di Malaysia boleh dipesan Pak Ustaz. Layari pustaka baru. Oh gitu ya. Pak Mus, Assalamualaikum, hadir Yai. Pak Mus lama nih Pak Mus. Kemana aja nih Pak Mus nih? Tentunya sibuk ya Pak Mus ya. Mudah-mudahan kesibukannya ada keberkahan di sana. Begitu Pak Mus ya. Nah, lalu khobarnya mana? Begitu kalau Pak Haji Mamat tanya. Biadiz zuhdi. Binya huruf cer ya di majrur yang dicerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Az-zuhdi mudhaf ilaih yang dicerkan dengan kasro. Jadi biadiz zuhdi ini adalah khobarnya. Begitu Pak Haji Mamat. Bu Mimi Karmila terima kasih. Cing Ato juga hadir sepertinya. Umo Ihsan juga hadir nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu dan barokah. Amin Umo doanya ya. Terima kasih. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz. Punten telat ya. Tidak apa-apa Bu. La biyadizuh, la biyadir raghbah. Jadi bukan dengan tangan rakus. Begitu ya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, baru di sini ada laisa man yakulu wa yabki kaman yakulu. Mentok bentar nih, kameranya mentok. Nah, wayad haku, ya, wayad haku. Bentar ada ini perih. Bentar. Abi maaf Yai, bagaimana kalau lafaz tanah ulu dibentuknya dengan fi'il amar? Begitu ya. Fi'il amar ya. Jadi gimana? Nanti artinya gimana? Ya begitu ya Abi ya. Jadi kalau fi'il amar jadi tafa'ala ya tafa'alu, maka fi'il amarnya itu, nah coba lihat di rumusnya biar lebih jelas. Nah ini bentar nih kameranya nih mogok. Nah ini kalau fi'il amar berarti di sini tafa'al, begitu ya. Engkau ambillah, begitu ya. Engkau ambillah, begitu ya jadinya ya. Bagian-bagian, jadi tidak jadi pokok kalimat. Ya, tapi saya lebih nyaman jadi pokok kalimat Pak. Ya, boleh aja Bapak. Tanawal. Bukan tanawul. Fi'il amarnya jadinya tafa'al, tanawal, begitu. Nah, begitu Pak Hadi Siswoyo benar ya. Jadi tanawal aksama, begitu ya. Jadi engkau ambillah bagian-bagian rizkimu dengan tangan zuhud, begitu ya. Ya bolehlah Pak, mudah-mudahan mana yang lebih nyaman begitu ya. Nah, kalau saya lebih nyaman dijadikan pokok kalimat. Nah, begitu. Jadi, itu ya maksud saya. Nah, lihat depannya Pak. Nah, di sini ada laisa. Ya. Laisa itu fi'il madinakis. Akhwatnya kana. Begitu ya. Akhwatnya kana. Bentar. Pak Rudi juga hadir, alhamdulillah ya Pak Rudi ya. Sehat selalu Pak Rudi. Laisa man yakulu wa yabki
kaman yakulu. Nah, bentar nih, mentok lagi nih. Kameranya mentok. Wayad haku, gitu ya. Nah, tadi baru baca sampai sini ya. Bentar nih, kok miring gitu. Nah, wayad haku kulu apa kuli. Nah, kalau dibaca kulu bisa menjadi fa'il. Kalau dibaca kula bisa menjadi maf'ul. Nah, lihat nanti lebih nyaman zauknya dapat di mana. Begitu kan ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi zauknya dapat sebelah mana. Kita coba artikan biar nyambung. Laisa man. Jadi laisa itu domirnya hiya ya, belum bisa menjadi isim laisa. Nah, gimana kalau isim laisanya adalah man? Tanawal aksama apa aksamit. Nah, kalau dibaca fil amar jadinya aksama. Nokmuzna, ininya jadi aksama, jadi maf'ul. Ya, jadi engkau ambillah bagian-bagian gitu. Bagian-bagian dunia biadi zuhdi, dengan tangan zuhud. Begitu. Ya. Begitu. Oke, lanjut dulu ya. Itu kalau fil amar ya, tapi saya lebih nyaman di mubtada'nya. Jadi dijadikan pokok kalimat. Makanya boleh diartikan ambil dunia. Ambil dunia biadi zuhdi. Dengan tangan zuhud. Bukan dengan tangan robah. Jadi ini kalimat berita. Begitu ya. Tapi kalau yang mau baca fil amar juga tidak apa-apa. Ya. Oke, lebih nyaman di mana? Nah, di sini ada laisa. Nah, laisa itu adalah akhwatnya kana. Nah, jadi ini pun kalimatnya berita lagi. Begitu kan? Laisa man yakulu. Mannya menjadi isim laisa. Ya. Isim laisa. Jadi orang yang tidak makan dan tidak diam atau menangis di sini ya. Kaman yakulu. Seperti, nah ini kannya huruf cer, mannya isim, mausul sebagai majrur. Ya, sebagai majrur. Yakulu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Nah, kemudian dilanjut bentar ini mentok. Wayad haku. Dan dia pakainya dia ya. Kalau pakai dia fa'ilnya ya. Tapi kalau di sini dibikin fa'il, maka menjadi kulu. Tapi kayaknya enggak, kurang nyaman ya kalau dijadikan fa'il ya. Jadi wayad haku kullal aksami. Apa tuh artinya? Dan dia menangis setiap bagian. Begitu ya. Apa tuh maksudnya? Begitu ya. Jadi di sini bisa diartikan ada dua bagian ya. Coba kita ulang lagi biar lebih jelas ya. Jadi laisa man yakulu. Laisanya tadi adalah akhwatnya kana ya. Mannya isim laisa. Itu. Isim mausul sebagai isim laisa. Yakulu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai isim sebagai silah mausul dari man. Gitu. Oh, gitu ya. Terus depannya ada wayabeki. Wawanya atop. Bentar ya, kok miring-miring ya. Yabki adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Berarti orang yang makan
lalu diam, maksudnya begitu ya. Ya begitu apa sih artinya? Baka, ya beki, menangis ya, arti aslinya ya. Boleh dicari di kamusnya. Bentar ya, cari di kamusnya dulu. Baka, ya beki. Lihat kamusnya dulu, saya jadi ragu ya. Kang Gendo boleh lihat kamusnya Kang. Pak Supri ada Pak Supri. Sebentar saya lihat kamusnya. Bu Wiwin masih ada Bu Wiwin. Mana nih? Bentar. Meratap ya. Jadi kalau lihat di kamusnya itu, ini ada di sini. Ini ya, baka apa nih? Ya beki. Nah ini kasro ini menunjukkan ain fiil di fiil mudhoreknya ya. Jadi baka ya beki. Nah artinya tuh di sini menangis bisa, meratap bisa. Nah, begitu ya. Nah gitu. Jadi baka ya beki. Nah begitu. Yuk kita ulang lagi ya. Nah, aduh ini berat ini kamusnya. Apa nama kamusnya Yai? Oh, kamusnya Al-Munawir. Nah ini. Kamusnya ini Pak. Tuh. Al-Munawir ya. Oke. Jadi kalau untuk pemula kita bisa pakai kamus Al-Munawir. Oke. Bu Maesaro, Cirebon hadir Pak Yai. Ayo monggo. Sehat selalu ya Bu Maesaro ya. Oh. Jadi laisa man yakulu wa yabki. Nah, ini baru pokok kalimat ya. Karena di sini ada wawu atop. Nah, baru khobarnya berbentuk jar majrur lagi. Kanya huruf jar, manya isim, mausul sebagai majrur ya. Yakulu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul ya. Terus tadi dilanjut, di sini ada wawunya atop, yadhaku fi'il mudhore ya. Yadhaku fi'il mudhore. Karena wawunya atop, di sini ada man, nah itu. Maka lebih tepat fa'ilnya adalah huwa. Memang begitu ya. Fa'ilnya huwa lebih tepatnya karena kembalinya ke man nantinya. Terus kullal aksami, kullanya maf'ul bi, al aksami mudhof ilaih ya. Jadi kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al aksami mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Begitu ya. Nah, ayo kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita coba artikan, jadi yang dimaksud, kita artikan dulu ya. Laisa man yakulu. Orang yang makan lalu diam, begitu ya. Menangisnya itu diartikan diam ya. Sebab di sini ada lawannya, yaitu yadhaku, tertawa ya. Jadi ada orang makan, dia menangis, maksudnya diam. Jadi seperti orang yang dia makan, nah, terus dia tertawa. Nah begitu ya, dia tertawa.
Pak Muhammad, alhamdulillah nih hadir nih Malaysia nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad. Sehat Pak Muhammad? Sehat selalu ya Pak ya. Nah gitu. Jadi maksudnya kalau dalam ilmu tasawuf, makan itu mengambil dunia. Maksudnya begitu. Ya, jadi yakulu di sini makan itu maknanya mengambil dunia atau rezeki. Alah ya gitu ya. Dia mengambil dunianya lalu menangis. Diam, maksudnya jaga diri, sadar begitu. Enggak lalai, nah, maksudnya begitu. Jadi man yakulu wa yabki. Nah, jadi dia makan terus makan yang dimaksud di sini adalah mengambil dunia atau mengambil rizki ya. Nah, terus dia diam. Diam itu yang dimaksud adalah sadar, tidak lalai, makan seperlunya, lalu mengingat Allah. Nah, begitu ya. Nah, satu lagi, nah gitu ya. Itu kaman yakulu wayad haku kullal aksami. Nah, begitu ya. Nah, ini berarti seperti orang yang dia makan dan dia tertawa setiap bagiannya, begitu ya maksudnya ya. Jadi dia ambil dunia lalu dia tertawa lalai, lupa diri, mabuk dunia. Itu maksudnya begitu. Jadi kenikmatan yang ia miliki itu semakin jauh dari Allah. Begitu. Jadi kalau di sini ada lafadz laisanya itu, jadi ibarat apa ya, VS gitu ya. VS itu apa ya? Tandingan ya. Ya, seperti tandingan gitu. Tandingan. Tahu tandingannya? Jadi orang yang makan lalu diam dengan orang yang makan lalu tertawa. Nah, begitu. Jadi begitu dia mengambil dunia, ya, nokmusna versus, ya, ya. Jadi begitu dia mengambil dunia, dia menangis. Yang dimaksud menangis di sini, dia sadar, dia tidak lalai bahwa dunia yang dia dapatkan itu adalah titipan dari Allah, bukan milik sepenuhnya. Bukan milik sepenuhnya, artinya bukan miliknya. Ada bagian-bagian orang lain. Nah, dia sadar itu. Ya, tidak lupa diri. Nah, sehingga ketika dia mengambil dunia itu, dia akan memanfaatkan sesuai dengan aturan mainnya. Karena yang dia pegang itu adalah titipan. Nah, begitu. Tapi kalau yang satunya, dia mengambil dunia yang dimaksud adalah makan, lalu dia tertawa. Nah, begitu ya. Apa yang dimaksud? Dia lupa diri bahwa ini adalah titipan. Akhirnya mabuk dia. Mabuk dunia. Kenikmatannya bikin dia jauh dari Allah. Begitu. Makanya orang zuhud versus kata Nokmuzna dengan orang rakus itu beda. Laisa, maknanya begitu ya. Beda. Walau sama-sama makan. Begitu. Walau sama-sama makan. Nyambung ya? Nah, begitu. Jadi walau sama-sama makan, tapi dia beda. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa nyambung. Nah, terus
Berikutnya, mana tadi? Nah, di sini. Wa qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla. Nah, ini wawunya haliyah ya. Wawunya haliyah. Qalbunya mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'al haqqi azza wa jalla, ini maknanya dzaraf, al haqqi mudhof ilaih. Azza wa jalla kalimat i'tiradiyah. Jadi ma'al haqqi azza wa jalla ini khobarnya. Qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla ini adalah kalimat. Kalimat ini sebagai keterangan keadaan. Sedangkan hatimu bersama Allah azza wa jalla. Tuh, begitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau orang zuhud itu, dia tetap bekerja, dia tetap mencari kebutuhan-kebutuhan hidupnya gitu. Tapi, nah begitu, hatinya tetap bersama Allah. Begitu. Karena tadi zuhud itu hatinya nggak nempel. Jasad boleh bekerja, boleh makan, boleh ambil rizki yang halal, tapi hati tetap ma'allahi azza wa jalla. Mudah-mudahan bisa paham ya. Mbak Yumidah Maware, Umu Isan, Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Jadi waqal buka ma'al haqqi azza wa jalla. Nah ini. Pak Muhammad gimana kabarnya Pak Muhammad? Masya Allah. Tumben kok telat nih Pak Muhammad nih. Sepertinya ada tamu nih. Kang Haji Mamat, Masya Allah. Tem Iswar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi zuhud itu hatinya nggak nempel. Gitu. Jasad boleh bekerja, jasad boleh makan sate. Begitu kan Pak Haji Mamat? Boleh ambil rizki yang halal, tapi tetap ma'allah azza wa jalla. Subhanallah. Nah itu. Ya mudah-mudahan kita semakin difahamkan oleh Allah. Nah begitu. Ya. Pak Hadi Siswoyo, Pak Ustadz, yang gulam itu nasihat Luqman atau kayak mana? Yang gulam yang mana ya? Gulam. Ya, lanjut dulu ya. Nah, di sini Pak Subagio, amin kata Pak Subagio, ternyata beliau hadir. Pak Muhammad juga amin ya. Ustaz Azhari, ya gulamu, oh ini, oh iya. Ya, ini ya-nya huruf nida, ya gulamunya munada, ya. Mabni dhammah, begitu ya. Ya gulamu, oh ini ya. Yang ditanyakan apa? Oke, lanjut ya. Fa innaka, inanya huruf nasab dan taukid, kaknya domir mutasil sebagai isim inna. Gitu. Maka depannya dibaca fi'il mudhari. Apa? Taslamu. Taslamu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Minnya huruf jar, syari majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Taslamu min syarriha itu sebagai khobar inna. Nah, fa-nya maka ini menjadi istiqnam. Ya, permulaan lagi. Sesungguhnya engkau taslamu. Engkau akan selamat min syarriha. Dari buruknya dunia. Gitu. Jadi kalau kita mengambil dunia itu dengan tangan zuhud, maka kita itu selamat dari buruknya dunia. Gitu.
Nyambung ya. Jadi seperti begini ya. Makanlah semua jatah rezekimu, tapi hatimu tetap bersama Allah Azza wa Jalla. Maknanya gitu tadi kan. Nah, maka kamu akan selamat dari keburukan dunia. Model begitu ya, kalau kita tarik dari sini. Wa qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla fa innaka taslamu min syarriha. Gitu. Jadi hatimu tetap bersama Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya engkau akan selamat dari buruknya dunia. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi syariah ini maknanya buruknya dunia atau keburukan dunia. Ya. Dunia itu ada racunnya. Kang Agung siap dengerin Kang Agung. Ya, jadi dunia itu ada racunnya. Makanya di sini fa innaka taslamu min syarriha. Siap Wiwin catat. Ya. Jadi dunia itu ada racunnya. Satu, dunia itu bikin lalai dari Allah. Bikin seseorang yang mendapat dunia itu menjadi sombong, menjadi tamak, menjadi hasud. Tuh begitu. Terus dunia itu bisa nipu kita dengan rasa aku punya. Tuh, aku punya. Padahal cuma titipan. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, terus gimana caranya biar kita itu selamat? Nah, begitu kan Kang Agung. Qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla. Nah itu. Jadi hatinya tetap nyantol ke Allah, bukan nyantol ke dunia. Nah begitu. Makanya tadi analoginya itu dunia itu berbisa. Jadi seperti ular. Begitu Kang Dendo. Ya. Jadi dunia itu seperti ular. Ada bisanya. Tapi juga ada manfaatnya. Begitu Wiwin. Ya, Kang Haji Mamat ya. Jadi dunia itu seperti ular. Kata Kang Ubed, racun. Kang Dendo nggih Nyai Pumaesaro apa ini? Gek tamak Yai apa itu? Gak tamak Yai. Oh begitu maksudnya ya. Begitu. Jadi seperti ular. Ular yang berbisa. Jadi ular itu ada bisanya, tapi juga ada manfaatnya. Jadi bagaimana cara pegang dunia? Bagaimana cara pegang ular? Kan begitu kan? Dengan tangan zuhud. Apa itu? Dengan tangan zuhud. Ular itu harus dipegang dengan tangan zuhud. Apa itu? Hati-hati. Hatinya ingat Allah. Kalau pegang ular itu. Maknanya begitu kan? Kalau pegang dunia berarti hatinya ingat Allah. Maka akan selamat. Jadi kalau kita pegang ular, hati-hati selamat dari patoknya. Tapi kalau pegangnya kasar, pakai tangan rogbah berarti ya. Dengan tangan nafsu, tangan rakus, pasti kena patok. Begitu. Karena ular itu halus. Kalau dia lembut pegangnya, ular itu tidak akan matok. Ya, tapi saya takut juga. Nggak tahu Pak Hadi Waluyo nih. Ad-dunya hayatun layinun masuha qatilun summuha. Begitu. Dunia itu ular, sentuhannya lembut tapi racunnya mematikan. Masya Allah. Pak Hamid 60, waduh, wali Allah tinggi, sirnya malu kita rasanya, kata Pak Hamid ya. Pak Hadi pendekar pasti berani. Pak Muhammad, Masya Allah. Nok musnah ulangi Yai, siap.
Boleh dicatat Bu Wiwin. Ad-dunya hayatun layyinun massuha qatilun summuha. Ya, dunia itu ular. Ad-dunya hayatun layyinun massuha, sentuhannya lembut. Qatilun summuha, tapi racunnya mematikan. Begitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Pak Barudin, apalagi ularnya segede tiang listrik. Begitu ya Pak Barudin ya. Itu. Jadi dunia itu adalah hayatun. Dunia itu adalah ular. Layinun masuha, sentuhannya lembut. Lihat ular itu, sentuhannya lembut. Ya kalau kita misalnya, saya juga belum pernah sih takut ya. Nah, ular itu melewati tubuh kita itu lembut, itu sentuhannya lembut. Ya. Qatilun summuha, tapi racunnya itu mematikan. Lalu siapa yang selamat? Begitu kan Pak Bahrudin? Yang selamat cuma yang pegang dengan hati-hati. Gitu. Jadi bagaimana rumusnya? Tangan ambil dunia plus hati sama Allah. Selamat dari fitnah dunia. Ini kuncinya. Jadi yang selamat cuma yang pegang ular dengan hati-hati. Nah, begitu. Siapa ini? Syahirut Taufik. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Edi Mustafa. Assalamualaikum Yai. Derek Haus. Maaf telat. Kang Akung. Siap laksanakan Yai. Mana Bu Wiwin suaranya ya. Mbak Muhani juga hadir. Alhamdulillah, doakan kami Yai biar bisa belajar juhud. Nah begitu. Belajar juhud itu dengan satu kata. Tidak apa-apa. Nah, ada fokus nulis. Jadi kalau kita sudah sering mengucapkan tidak apa-apa, itu bukti bahwa kita sudah mulai zuhud. Bu Nani Umi Pro, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu Pak Bagio. Jadi kalau kita sudah sering bilang nggak apa-apa gitu, itu udah mulai zuhud. Udah tenang aja nggak apa-apa. Wisben, kata Kang Dendo. Udah nggak apa-apa. Jangan dipikirin. Nah itu. Orang itu kalau tentang urusan dunia sudah banyak bilang tidak apa-apa. Jangan dipikirin. Nanti juga ada penggantinya. Nanti juga ada rizkinya. Nah itu. Ora opo-opo kata Mama Stuki. Pak Barudin tenanawan. Munadia kira Masya Allah. Alhamdulillah hadir lagi nih. Terima kasih Yai. Satu katanya tidak apa-apa. Betul. Ya Pak Supri, iya Pak Ustadz. Jadi orang itu kalau sudah sering mengucapkan tidak apa-apa, itu satu ciri orang itu sudah menuju arah zuhud. Mboten nopo-nopo Ustadz. Nah begitu ya. Kang Dino, kalem welah. Ceritanya Kang Dendo nggak kebagian sarung pembagian dari Pak Haji Mamat. Terus Kang Dendo bilang nggak apa-apa. Itu namanya sudah zuhud itu. Nah gitu. Ya, podo bae gitu Kang Ubed. Podo bae, podo bae. Kok podo bae beda tuh. Alhamdulillah ilmu baru untuk saya Yai. Alhamdulillah. Pak Ainurdin, Kang Dendo pakai jempol. Pak Mas Tuki kersanipun. Nah, Masya Allah. Begitulah Pak Mas Tuki. Nggak apa-apa, bari kesel. Nah, itu beda lagi, Bu Wiwin. Itu namanya cemberut mulutnya, tapi suaranya bilang nggak apa-apa. Jadi tembus ke hati, sehingga mulutnya jadi bagus. Saya misal punten Ustadz, baru mulutnya nggak apa-apa. Air matanya merembes. Ya latihan begitu.
Nok Musna nggak kebagian sarung diganti beras. Gas yai, masya Allah. Kang Haji Mamat ketawa minta di COD kan. Oh, masya Allah. Subhanallah. Mbak Uti Janiwa, iya sudah ngalah Kang. Nggak dapat sarung ya, begitu. Itu berarti sudah mulai menuju. Ya, ingat tadi. Jadi dunia itu ular. Dunia hayatun, ad-dunya hayatun layinun massuha qatilun summuha. Dunia itu ular, sentuhannya lembut tapi racunnya mematikan. Siapa yang selamat? Cuma yang bisa pegang dengan hati-hati. Ya gitu. Apa nih? Hilsan 28, halaman berapa Pak Yai? Mohon maaf, halaman 23. Ya. Kang Ubed, majaz betul. Pak Barudin, aku aja yang nggak pernah kebagian dari Pak Haji Mamat. Diem baik. Pak Haji kedengaran nggak Pak Haji? Pak Barudin nggak pernah kebagian Pak Haji. Ya, Kang Akung nyeletuk dari belakang, dari bawah bedung. Begitu. Salahnya sendiri, nggak datang dah begitu Pak Barudi. Makanya insya Allah tanggal 16 direncanakan Pak Barudin, mudah-mudahan bisa terbang menuju Purwakarta begitu ya Pak Barudin ya. Masya Allah. Kata Kang Akung akan dipasang karpet merah, karpetnya masjid kali. Kang Haji Mamat, Masya Allah, mantap modal ngado. Apa ini? Ngado, aduh. Aduh, kelewat nih tulisannya udah terhalang. Kang Akung sampai ketawa Pak Baharudin. Mbak Uti Janiwa, nggak apa-apa Pak Baharudin. Pak Supri semoga bisa hadir. Alhamdulillah, siap. Pak Supri itu catat Pak Haji Mamat, insya Allah bisa hadir. Kang Dendo, Pak Barudin, jangan lupa bawa es kelapa sawitnya, Mas. Mbak Uti Janiwa, Mbah juga nggak gebihan, nggak kebagian gitu. Nggak apa-apa gitu Mbak Uti. Kang Haji Mamat, Pak Barudin, nanti tanggal 16 kita kasih BHS asli tuh. Lihat Pak Barudin, catat Pak Barudin, lihat BHS asli akan dikasihkan kepada Pak Barudin. Masya Allah, Subhanallah. Qatilun summuha, apa Ustadz? Kata Umu Ihsan. Apa tadi? Racunnya itu mematikan, begitu Umu. Ya, racunnya mematikan. Kang Agung, Kang Haji Mamat, saya masih di bawah bedug. Karpet merah siapin Kang Agung. Ya, Pak Haji Mamat menyiapkan sarung BHS. Khususon buat Pak Baharudin. Masya Allah. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya sampai sini. Mana nih Ustadz Azhari suaranya nih? Belum ada. Pak Muhammad mana suaranya Pak Muhammad nih? Masya Allah. Tidak apa-apa tuh Malaysianya gimana nih Pak Muhammad? Tidak apa-apa. Gimana bahasa Malaysianya tuh? Pak Hamid, Ustadz Azhari, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi fa'innaka taslamu min syarriha. Sama-sama Ustadz. Pak Hamid 60 masih. Begitu ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Begitu. Ya. Jadi kita diperintahkan, Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Muhammad, tidak apa-apa, sama dengan sama Malaysia begitu ya. Oke. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk dunia itu diambilnya dengan cara zuhud, tidak dengan cara nafsu atau roghbah. Begitu. Dan versus kata Nok Musna, orang yang makan lalu menangis seperti orang yang, jadi di sini maknanya jadi gini ya,
orang makan dan menangis tidak seperti orang yang makan, begitu maknanya. Ya, tidak seperti orang yang makan dan dia tertawa pada setiap bagiannya. Itu maknanya. Jadi laisa di situ versus gitu ya. Jadi tidak sama maknanya begitu. Orang yang makan dan diam, sadar begitu ya, bahwa yang dimakannya itu adalah titipan. Dan ingat dalam ilmu tasawuf, yakulu yang dimaksud adalah mengambil dunia. Gitu ya. Jadi kalau kita mengambil dunia, lalu diam, menangis di sini maknanya sadar betul bahwa dunia itu titipan. Tidak semena-mena, kita punya aturan ya. Itu seperti, berarti tidak seperti, ya itu maknanya gitu. Orang yang dia makan dan dia tertawa pada setiap bagiannya. Maknanya apa? Tertawa itu lalai. Bahwa semua yang dia dapatkan itu adalah titipan dari Allah. Lupa dia. Gitu. Pak Muhammad, Pondok Pandang Pusu, Patani Thailand, ya. Oh gitu Pak Muhammad ya. Itu Azhar Abdullah bukan? Ya, Azhar Abdullah ya itu. Kan Azhar Abdullah itu Patani ya. Cep Kiki atur nuwun Kang Ustaz. Oh, Cep Kiki hadir ternyata, alhamdulillah. Pak Inudin, terima kasih ilmunya Pak Yai. Kang Haji Muhammad, yuk kita agendakan tanggal 16 Mei 2026. Kita ngumpul silaturahmi bersama Pak Ustadz. Monggo. Ustadz Rosmat, alhamdulillah hadir ya, Masya Allah. Sehat Ustadz? Insya Allah. Wah. Diulang lagi Ustadz, udah kelewat tadi, Masya Allah. Pak Muhammad, Ustadz mohon bacakan doa buat Baba Abdul Aziz dari Pak Tony. Ya, kita kirim Fatihah buat beliau ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baskot 29, kalau saya nangis pas jualannya sepi. Oh begitu. Tidak apa-apa. Begitu. Orang zuhud itu begitu. Tidak apa-apa. Oh, Ustadz Rosmat insya Allah mau berangkat haji ya begitu ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. 15 Mei insya Allah hadir, doakan. 15 Mei. 15 Mei apa? 16 Ustaz. Ustaz Rosmat, saya akan mengerjakan haji, mohon doanya semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Rosmat ya, mudah-mudahan pulang menjadi haji yang mabrur. Nah nanti ada haji versus, bukan versus, haji makna tasawufnya. Itu harus kita kaji juga ya. Begitu. Jadi gimana sih orang haji itu? Nah begitu. Ya mudah dikarena haji mabrur kata Ustaz Azhari ya. Terima kasih Ustaz Rosmat. Mudah-mudahan beliau di dalam perjalanan menuju Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah diberikan kesehatan yang sempurna sehingga beliau bisa menunaikan syarat dan rukunnya ibadah haji. Nah itu. Jadi kita nanti dijelaskan ya, insya Allah nanti hari Sabtu besok ya, tentang ritual haji itu seperti apa. Dan makna dalam kehidupannya itu seperti apa. Begitu. Dan bagi yang sudah menunaikan, berarti tinggal introspeksi. Sudahkah sesuai, begitu kan? Nah, kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau ada yang belum sesuai, kita sedikit-sedikit disesuaikan. Nok Musnah Sabtu live yai. Waduh, ini harus ada yang bawa kameranya gitu ya. Ya mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada yang pegang kameranya. Ustaz Azhari Sabtu esok
ada rekaman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada yang merekamnya. Bu Win, iya amin, semoga. Alhamdulillah, jangan lupa YouTube juga ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, nanti Muna di akhirat ya, biasanya direkam. Ya mudah-mudahan direkam ya Muna di akhirat ya. Itu saja, mudah-mudahan teman warzuqni fahman. Amin. Baiti Suryati, alhamdulillah syukron ilmunya. Muna di akhirat, amin. Nok Muzna matur nuwun ilmunya. Kang Abdul Papua, amin. Masya Allah, Kang Abdul nih sampai selesai terus, alhamdulillah. Sehat selalu Kang Abdul ya. Mudah-mudahan besok hari Sabtu bisa ada yang merekam ya. Pak Inurdin, terima kasih Om Anissa, amin ya robbal alamin. Pamus juga, amin ya. Pamus sehat selalu Pamus, mudah-mudahan Pamus tetap hadir ya. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih Yai pengajiannya. Bu Eti, amin. Masa Barsa juga matur sembah suwun ilmunya. Pak Amit 60, matur nuwun ilmunya Kang Dendo Sukron Yai kobil tu ya. Cukup hari ini ya, saya tetap Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.